KPU Kabupaten Wonosobo mempersembahkan podcast Ngobrol Asik bareng Partai Politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan KPU Kabupaten Wonosobo dalam podcast obrolan asik bareng partai politik yang kesekian kali gitu ya. Kali ini KPU kedatangan tamu dari Partai Hati Nurani Rakyat. Hanura. Hanura yang berkenan hadir pada hari ini adalah beliau Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Wonosobo, Bapak Agus Ahmad Muhammad. Sehat ya Pak Agus? Alhamdulillah, sampean sehat. Alhamdulillah. Ya. Beliau lahir di Wonosobo 17 Agustus 1974. Ya. Bertempat tinggal di Binangun ya Pak, Beringin Anom Kertek. Kemudian sekarang menjadi anggota DPR Kabupaten Wonosobo periode 2014-2019, Ketua Fraksi Hanura, Ketua Balegda, anggota DPRD Komisi D, dan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo 2019-2024, masih sebagai Ketua Balegda dan anggota DPRD Komisi D. Sudah banyak nih Pak, perjalanannya sebagai wakil rakyat itu sudah panjang sekali. Belum, ini masih ada lagi. Iya kan nanti ini kan tahapnya di Wonosobo, terus nanti mungkin naik kelas gitu nih Pak. Naik kelas ya. Amin. Terus amin. Setelah naik kelas nanti kan puncak kelasnya di Senayan kan seperti itu kan. Iya Pak. Ngobrol asik, kita nanti ngobrol banyak hal tentang Partai Hanura gitu ya. Sambil memperkenalkan pada masyarakat Wonosobo khususnya apa dan seperti apa Partai Hanura, dan nanti karena akan disiarkan di YouTube jadi tidak hanya orang Wonosobo Pak Gus yang bisa menyaksikan, bisa sampai nasional gitu ya. Kalau nyetel YouTube-nya KPU nanti bisa melihat tayangan ini. Yang pertama, monggo disapa dulu Pak Agus. Warga Wonosobonya disapa dulu monggo. Oh ya, kepada masyarakat Kabupaten Wonosobo izinkan saya untuk menyapa dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Dan semoga Bapak Ibu sekalian dalam menjalankan aktivitas senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dalam segala aktivitas, dan diberikan kemudahan di dalam memperoleh apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari, seperti itu. Terima kasih Pak Agus. Ini yang pertama, kalau orang anak-anak sekarang, anak-anak milenial maupun masyarakat itu taunya Hanura hari ini ya Pak. Hanura versi sekarang. Tapi nggak tahu prosesnya seperti apa sih perjalanan Hanura dari awal. Sejarahnya seperti apa gitu, awal mulanya ada Hanura itu seperti apa, baik itu nasional maupun lokal. Gimana Pak Agus? Ya, istilahnya asbabul wurud ataupun asbabun nuzul dari terbentuknya Partai Hanura karena ada gagasan dari beberapa tokoh nasional yang dalam hal ini dimotori oleh beliau Bapak Purnawirawan Jenderal Haji Wiranto. Pada waktu itu ada semacam gagasan yang dituangkan dalam kesepakatan. Terus pada tanggal 21 Desember 2006 maka kesepakatan tersebut dideklarasikan dalam bentuk partai politik yang diberikan nama Hanura. Di awalnya memang Hati Nurani, tapi setelah beliau sebelum dideklarasikan ini ada semacam istilahnya tukar pikir, diskusi antara tokoh nasional yang ketepatan pada waktu itu beliau Pak Wiranto menemui Kiai Haji Abdurrahman Wahid untuk menyampaikan tentang makna dari Hanura itu. Di awalnya adalah Hati Nurani, Partai Hati Nurani. Tidak ada rakyatnya. Tidak ada rakyatnya, tapi setelah ketemu dengan Gus Dur, maka Gus Dur memberikan istilahnya saran agar supaya nanti di belakangnya diberikan tambahan rakyat. Karena kalau nanti disingkat
hanya Hanu kan seperti itu. Lah sementara Hanu itu kalau bahasa Arabnya ini adalah kemaluan. Nah, jadi biar tidak terkesan nanti itu memalukan di pentas nasional, maka Gus Dur memberikan saran dengan kata rakyat. Artinya hati nurani rakyat seperti itu. Dan di situ dideklarasikan di tanggal 21 Desember 2006. Sekarang berarti kurang lebih sudah 15 tahun perjalanan Partai Hanura di lingkup nasional. Seperti itu. Kalau tokohnya pendirinya selain Pak Wiranto, siapa lagi Pak? Tokoh sentral pada waktu itu banyak sekali. Di antaranya ada Pak Haji Wiranto, ada Pak Haji Subagio HS, ada lagi Pak Fakhrul Razi, mantan Menteri Agama, dan tokoh-tokoh lain yang tentunya di situ sudah sangat berkaliber di skala nasional. Di samping juga banyak para sesepuh, para ulama yang saya kira walaupun tidak muncul di depan tapi ada di belakang layar dari deklarasi Partai Hanura tersebut. Kalau yang lokal Pak Agus seperti apa? Mulai kapan? Kalau lokal ini khususnya di Wonosobo ya. Ini di awal-awalnya sebetulnya saya kan nggak kejarak seperti itu. Bahasanya kejarak itu apa ya? Nggak sengaja lah masuk di Hanura itu. Di awal-awalnya di tahun 2007 akhir ini saya dimintai supaya Partai Hanura ini dibuatkan jaringan untuk kelas DPC dan untuk PAC, karena mau tidak mau Partai Hanura karena partai yang baru didirikan harus melalui verifikasi. Sehingga pada waktu itu saya diberikan amanah dari DPP suruh untuk membentuk DPC dan PAC seluruh Kabupaten Wonosobo dalam rangka menghadapi verifikasi. Dan alhamdulillah proses itu kita laksanakan dengan segala kemampuan yang ada. Dan setelah terbentuk DPC di Kabupaten Wonosobo dan PAC, ya, pengurus anak cabang di Wonosobo pada waktu itu terbentuk hanya 13 PAC, maka saya serahkan kembali mandat itu kepada DPP. Tapi ternyata DPP meminta agar supaya saya untuk menakodai Hanura di Kabupaten Wonosobo. Dalam hal ini sebagai ketua Partai Hanura di Kabupaten Wonosobo. Jadi mulai tahun 2007 akhirnya. 2008 yang pada waktu itu SK itu saya terima ditandatangani oleh Ketua Umum beliau Bapak Haji Wiranto, dan sekjennya pada waktu itu almarhum Pak siapa ya, saya lupa sekjennya itu, tapi sudah almarhum. Sejarahnya di Wonosobo seperti itu, dan sampai sekarang masih dipercaya untuk menakodai, walaupun sebetulnya juga dinamikanya juga luar biasa. Luar biasa. Yang membuat Pak Agus tertarik nih gitu ya, untuk memandekani dan membesarkan Hanura di Wonosobo tuh kenapa Pak Agus? Di awalnya sebetulnya tidak ada perasaan itu ya, karena saya kan lebih kepada bagaimana saya membantu orang yang lagi butuh bantuan. Dan pada waktu itu tidak terpikir sama sekali untuk bagaimana saya itu masuk di Hanura. Karena secara jujur pada waktu itu saya kan lagi istirahat total dari kegiatan partai politik. Yang di awalnya saya awalnya sebelum di Hanura saya kan di Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Karena PKB itu ada dualisme kepemimpinan pada waktu itu, akhirnya saya harus memilih istilahnya istirahat total. Nah tiba-tiba di tahun 2008 itu saya bagaimana harus istilahnya menerima amanat, menerima mandat dari DPP, dan dengan sangat terpaksa pada waktu itu ya bismillah, karena memang itu sudah dituangkan dalam sebuah keputusan, ya maka saya tidak bisa lari. Tapi seandainya pada waktu itu saya itu suruh milih, maka saya akan konsentrasi di urusan keluarga lah, lebih kepada hal-hal yang bersifatnya bagaimana membina keluarga, bagaimana membina ekonomi dan lain-lain seperti itu. Tapi setelah masuk ternyata ini Pak.
Ya setelah masuk biasa lah. Sampai sekarang masih dipercaya untuk. Ya, saya sebetulnya sudah berapa ya? 2 kali dan biasanya keinginan saya 2 kali itu selesai. Tapi ternyata ketika saya beberapa kali menyampaikan agar supaya saya diganti, maka dari DPP ataupun DPD itu belum mengizinkan. Diminta dengan sangat, dengan hormat agar supaya masih bersedia. Keinginan saya di tahun 2020 kemarin pasca kita itu menyelesaikan pilkada di Kabupaten Wonosobo, ya saya udah harus lengser keinginan saya. Tapi ternyata ini muncul SK baru yang dari DPP, dan sekarang ini karena ada ART yang baru, maka harus direvisi di DPD. Maka sekali lagi saya ngikut. Tapi seandainya saya harus diberikan pilihan, mau eksis ataupun mau istirahat dulu, saya pilih istirahat. Seperti itu. Iya, bagus. Ini dalam catatan sejarah pertama ikut pemilu Hanura 2009 ya Pak? Iya, 2009. Dengan nomor urut 1 dan kemudian di 2014 nomor urut 10. Ya, tepatnya gimana itu, di 2009 itu Partai Hanura mendapatkan 1 kursi. 1 kursi. Dengan hitungan kurang lebih sekitar 15.923. Itu suara yang terkumpul. Terus di tahun 2014 Hanura mendapatkan 4 kursi. 4 kursi. Dengan hitungan sekitar 36.576 beberapa. Terus kemarin di tahun 2019 kita terdegradasi hanya dapat 2 kursi. Dengan hitungan kurang lebih sekitar hampir 21.000 apa berapa. 21.000. Tapi ya apapun yang terjadi patut kita syukuri, itulah hasil yang saya kira maksimal, dan semoga ke depan Partai Hanura ini tambah eksis sehingga harapan saya konflik-konflik yang terjadi di DPP ataupun di mana saja itu tidak istilahnya mempengaruhi betul. pada soliditas di kabupaten khususnya, karena betapapun yang namanya konflik itu tidak memberikan dampak yang positif, tapi ternyata justru akan menggerus dan bahkan akan memberikan dampak yang negatif bagi elektabilitas partai itu sendiri. Sebenarnya kalau konflik dinamika tepatnya Pak Agus ya, kita sebut dinamika, kayaknya di semua partai politik juga pernah mengalami yang namanya dinamika, tetapi kedepannya insya Allah lebih baik lagi. Ya, tapi dinamika yang tidak diinginkan, ya kan? Karena itu tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Apapun yang namanya partai ini kan adalah ya istilahnya apa ya, pengejawantahan dari apa istilahnya aspirasi masyarakat. Lah ketika partai itu yang menjadi sebuah rumah besar masyarakat itu tiba-tiba di sana itu keluarganya itu saling istilahnya sikut mensikut, maka orang yang menghuni rumah besar itu pasti tidak akan kerasan. Lah ujung-ujungnya dengan hasil pemilu yang seperti kemarin itu. Saat ini terkait logo, atribut Pak Agus. Oh iya. Itu filosofinya apa gitu Pak? Ya, gambarnya kan aneh ya, Partai Hanura itu kan tidak seperti partai-partai yang lain. Kalau partai ada yang gambar pohon, ada yang gambar hewan, ya kan? Ada yang gambar jagat, ada yang lah. Partai Hanura ini punya ciri khas yang sebetulnya tidak sulit lah. Gambar kewan ya ora, gambar jagat juga tidak, kan seperti itu. Lah gambarnya itu berbentuk segi 4, panjang, dengan warna putih, merah, putih mendatar, dan bagian merah bertuliskan Hanura. Warna putih dengan ujung meruncing berbentuk anak panah melesat maju, menembus warna coklat tanah ya, dan pada bagian putih di bawah tertulis Partai Hati Nurani Rakyat, yang tulisannya itu warnanya hitam. Artinya pada gambar lambang terdiri dari warna putih, merah, hitam, dan coklat tanah. Seperti itu. Lah warna putih ini bermakna kesucian dalam mengemban amanah hati nurani rakyat. Apapun dengan aspirasi yang diberikan masyarakat kepada Partai Hanura, maka saya kira Partai Hanura harus betul-betul punya niatan yang suci dalam mengemban amanah hati nurani tersebut.
Jangan punya pikiran-pikiran yang lain. Justru nanti kalau punya pikiran yang lain sehingga menodai kesucian itu, maka tidak lagi menjadi Hanura nanti. Terus warna merah bermakna keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan perjuangan. Ya biasalah, hidup ini adalah pilihan. Sama di partai juga seperti itu. Nah, ketika partai ini sudah mendeklarasikan dengan makna keberanian, maka apapun resiko dari perjuangan partai itu harus senantiasa dilakukan, dilampaui. Terus warna coklat tanah bermakna kearifan. Dalam mewujudkan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat. Artinya target dari perjuangan dan niatan suci yang disertai dengan keberanian dalam menghadapi tantangan perjuangan, ini harus senantiasa mewujudkan pada makna kearifan, kemandirian, dan ujung-ujungnya adalah kesejahteraan rakyat. Tidak ada arti, tidak ada makna kalau seandainya nanti tidak berujung kepada kesejahteraan daripada masyarakat. Lebih daripada itu mungkin nanti keadilan kepada masyarakat, kan seperti itu. Terus D, warna hitam ya, warna hitam bermakna keteguhan hati dan ketegasan sikap dalam mencapai cita-cita perjuangan. Nah, terus simbol dari lambang tersebut anak panah bersudut 5, kan aneh kan? Gambarnya seperti itu, logonya seperti itu, melambangkan cita-cita yang akan dicapai berlandaskan Pancasila. Terus tulisan Hanura di tengah anak panah melambangkan derap langkah perjuangan partai yang selalu bergerak maju mengemban amanat hati nurani rakyat. Terus lambang berbentuk 4 persegi panjang bermakna komitmen untuk senantiasa menjaga persatuan, kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Bahasanya, istilahnya bahwa Hanura ada salah satu pasal dalam anggaran dasar yang tidak boleh untuk dirubah, yakni terkait dengan masalah Pancasila dan NKRI itu. Nah, secara keseluruhan, Partai Hanura sebagai pengemban amanat hati nurani rakyat senantiasa teguh berjuang menghadapi berbagai tantangan dan mewujudkan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi istilahnya PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 45. Ini saya kira samalah dengan partai-partai yang lain yang saya kira tidak punya apa alasan untuk merubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Iya Pak Agus. Jadi filosofinya luar biasa ya Pak Agus, logonya ini. Wah, ternyata saya juga baru tahu nih kalau nggak diterangkan langsung dari Pak Agus. Dicatat makanya. Ya, ini terkait salah satu indikator mungkin ya Pak, soliditas partai itu dari strukturnya Pak Agus. Kalau Hanura seperti apa nih Kak, struktur kepengurusan partai tingkat pusat dan lokal gimana tuh Pak Agus? Ya, sebagaimana partai-partai yang lain saya kira biasa nggih. Kita kan juga mengacu kepada partai undang-undang partai politik yang di sana tentunya di tingkat pusat ini ada DPP, Dewan Pimpinan Pusat, yang di situ mewadahi ada badan kehormatan partai. Sekarang kan harus setiap partai itu ada BK, Badan Kehormatan Partai. Terus ada di situ BPH, Badan Pengurus Harian, yang mewadahi di situ ada ketua umum, terus beberapa ketua umum, terus ketua. Terus ada kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretariat Jenderal, Sekjen, dan Bendahara Umum. Dan tentunya di bawahnya itu juga banyak sekali istilahnya biro-biro ataupun bahasanya organisasi ataupun departemen yang ada di bawah dari struktur di DPP itu. Termasuk organisasi sayap, ada di sana itu Gema Hanura, ada Perempuan Hanura, ada Serikandi Hanura, ada Gerakan Muda Hanura. Semua terwadahi ya Pak? Semua terwadahi, dan situ kan menjawab tuntutan dari
apa istilahnya sumber daya manusia yang ada di Hanura itu. Nggih. Kalau lokal Pak Agus? Ya lokal biasalah. Kita juga maunya sama seperti di DPP, hanya saja di Wonosobo ini khususnya di kabupaten ini hanya ada Dewan Penasihat, terus ada BPH ya, Badan Pengurus Harian yang terdiri dari ketua, terus beberapa wakil ketua, satu sekretaris, beberapa wakil sekretaris, terus bendahara dan beberapa wakil bendahara. Dan ada semacam tadi, ada semacam organisasi sayap. Ada pemuda Hanura, ada perempuan Hanura, terus Gema Hanura dan lain-lain. Kalau KSB-nya Pak, pusat dan lokal siapa saja? Kalau KSB-nya untuk sekarang, untuk yang pusat ini BPH-nya ya. BPH-nya ini ketua umumnya Dr. Haji Usman Sabtaudang. Itu ketua umumnya, terus sekjennya Pak Oso, itu Pak Oso. Terus sekjennya itu namanya Haji Kodrat Sah. Nah, bendumnya ini yang saya nggak hafal, ya kan? Karena kalau bendum ini kan jarang berinteraksi ya, berinteraksi, sehingga yang sering mewakili partai dalam sebuah portofolio ya antara ketua umum dan sekjen kan seperti itu, sehingga sering kita baca. Tapi kalau bendahara saya mohon maaf nggak begitu hafal. Kalau lokal Pak Agus? Kalau di lokal khususnya di Jawa Tengah ini ada beliau Bapak Haji Bambang Raya. Terus sekretarisnya ini Bapak Budi Susilo. Iya, terus bendaharanya lagi-lagi perempuan, saya nggak begitu hafal. Terus untuk kabupaten ini ketua saya sendiri Agus Ahmad Muhammad, sekretaris ini Muholib Eskom, terus yang bendaharanya ini Mardiah Eskom juga. Jangan nggak tahu juga nih Pak bendahara Wonosobo, jangan-jangan nggak? Oh, kalau bendahara Wonosobo mesti harus tahu lah ya. Ini terkait tujuan dari terbentuknya partai dalam hal ini Hanura nih Pak. Visi dan misi partainya Pak Agus kalau boleh tahu. Visi dan misi partai ini menjadi sebuah hal yang penting dalam perjalanan partai. Nah, Partai Hanura ini mempunyai visi yang terbagi dalam dua bagian. Yang pertama kemandirian bangsa, terus yang kedua adalah kesejahteraan rakyat yang tadi kita sampaikan itu. Nah, dalam visi tersebut secara garis besar menjelaskan bahwa bangsa Indonesia untuk saat ini terasa pada waktu didirikan partai itulah terasa kurang begitu mandiri. Dengan banyaknya campur tangan asing yang merugikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga diharapkan seluruh rakyat Indonesia mampu bangkit kembali dan menciptakan sebuah bangsa yang mandiri dan selalu menanamkan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat pada waktu itu. Nah, alhamdulillah satu dasawarsa yang terakhir ini apa yang menjadi visi dari Partai Hanura ini direspon oleh pemerintah. Karena Partai Hanura masuk dalam partai pemerintah. Yang pertama pada waktu itu ketua umumnya masih Pak Wiranto ini mencalonkan Presiden Jokowi untuk yang periode pertama. Nah, kemarin juga Pak Oso masih dengan setia dan istiqomah mencalonkan Presiden Jokowi. Hanya saja diwakilnya kalau yang dulu itu Pak Yusuf Kala, lah sekarang ini beliau Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan alhamdulillah apa yang menjadi visi besar Partai Hanura ini terakomodasi. Terbukti pemerintah saat ini adalah pemerintah yang saya kira luar biasa. Ya bukan kita ini anti asing, bukan, tapi bagaimana BUM ataupun istilahnya perusahaan-perusahaan yang strategis yang ada di Indonesia ini bagaimana mereka mampu untuk melakukan nasionalisasi. Ini menjadi penting. Kayak contohnya yang berkait dengan masalah migas. Ini juga beberapa istilahnya pengeboran ataupun kilang-kilang itu sudah dikuasai oleh negara, termasuk emas, termasuk batu bara hari ini dan lain-lain yang saya kira itu sangat strategis. Belum lagi terkait dengan urusan masalah pangan dan lain-lain. Alhamdulillah sedikit demi sedikit Indonesia sekarang sudah
istilahnya tidak impor lagi, tapi mampu untuk mengekspor. Bahkan ternyata di posisi pandemi seperti ini Indonesia kan luar biasa. Penerimaan negara yang ditargetkan ini melebihi daripada target yang ditetapkan melalui APBN. Justru melebihi ya Pak Agus? Melebihi. Kalau bicara tentang penerimaan negara yang ditargetkan sebetulnya kan sekitar 1.800 triliun. Tapi ternyata ada surplus sekarang ini menjadi 2.003,1 triliun. Nah inilah kemandirian yang memang digali oleh masyarakat Indonesia ketika betul-betul nahkodanya yang luar biasa, maka seperti itu. Padahal negara-negara lain saya kira sekarang ini masih terkontraksi dengan adanya virus COVID yang saya kira hari ini juga masih membingungkan lah. Poinnya di kemandirian itu ya Pak Agus. Kemandirian dan kesejahteraan. Ya, begini, ketika kemandirian itu betul-betul bisa di follow up dengan baik sesuai dengan cita-cita proklamasi, maka hari ini kita akan melihat bahwa penerimaan negara yang ditargetkan 1.800 triliun di tahun 2021, maka sekarang penerimaan negara itu menjadi 2.003,1 triliun. Ya kan, padahal kondisi baru pandemi seperti ini dengan segala keterbatasan dan lain-lain. Nah, harapan saya ketika nanti ini kondisinya ini sudah normal dan memang visi kemandirian ini betul-betul nanti itu bisa untuk diejawantahkan dalam semua kebijakan, maka saya akan melihat kesejahteraan itu muncul di masyarakat Indonesia. Dan itulah saya kira cita-cita kita bersama. Kesejahteraan ya. Pak Agus. Itu visi misinya kalau secara teknis dan taktis diwujudkan dalam bentuk program kerja Pak Agus. Nah, ini seperti apa program kerjanya Hanura dan bagaimana sih cara mewujudkannya sehingga program kerja itu bisa benar-benar terrealisasi Pak Agus? Saya kira program kerja ini ada dua ya. Di kita itu ada yang internal dan ada yang eksternal. Kalau yang di internal kita seringlah melakukan apa yang menjadi istilahnya program kita, baik itu melalui teman-teman sumber daya yang ada, bagaimana kita melakukan bansos, bagaimana kita membantu di lingkungan, bagaimana kita membantu gotong royong dan lain-lain. Yang tentunya saya kira kalau di di internalnya itu akan lebih sedikit. Karena itu lebih kepada masalah individu dari sumber daya manusia yang ada. Kalau partai suruh untuk membiayai apa yang menjadi istilahnya bentuk kegotong-royongan di masyarakat, tidak akan kuat lah. Partai mana saja tidak akan kuat. Tapi toh seperti itu, kita secara pribadi-pribadi yang mungkin di situ mengatasnamakan sumber daya partai, ya, lah kita melakukan itu. Walaupun mungkin setahun hanya 1 kali, 2 kali, tapi itulah yang bisa kita maksimalkan lah. Adapun program di eksternalnya bagaimana lewat wakil-wakil yang ada di DPRD, Partai Hanura ini mampu untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang memang betul-betul dibutuhkan untuk saat ini dan untuk kedepannya. Bukan kesenangan, bukan. Kalau kesenangan tidak pernah akan habis, ada habisnya. Tapi kalau memangnya di situ memang nanti itu masyarakat itu istilahnya apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, ya tentunya akan kita perjuangkan, baik itu di ranah kebijakan di DPRD, ya kan? Di DPRD kan kita kan ada 2 anggota, saya dan Pak Doni. Saya itu ada di Banggar juga, Pak Doni di Banmus. Lah bagaimana untuk memaksimalkan itu sehingga nanti akan wujud ataupun menelurkan sebuah kebijakan yang betul-betul pro kepada rakyat. Terus kita kan juga partai pemerintah ini di Wonosobo kan, ya kan? Partai pemerintah, dan kita akan mendorong berdiskusi kepada bupati, wakil bupati, bagaimana untuk membuat kebijakan yang betul-betul berefek domino. Jadi tidak hanya rutinitas saja, tapi bagaimana nanti ketika duit ini dikeluarkan, maka duit ini akan berdampak kepada yang lain. Tidak hanya istilahnya di situ habis duitnya maka tidak ada dampak yang lain, tidak. Bagaimana kita mendorong agar supaya apa yang menjadi potensi masyarakat di Wonosobo yang saya kira yang patut untuk kita syukuri, Wonosobo ini kan 1 tahun penuh tidak pernah akan kehabisan air mengalir.
Lah ini ternyata belum digali secara maksimal bagaimana nanti perikanan darat ini. Ya kan, perikanan darat ini bisa dimaksimalkan, ya kan? Karena apa, di lereng Merapi yang di situ airnya itu hanya pakai selang itu, pakai peralon kecil-kecil itu ternyata bisa beternak lele. Mengapa di Wonosobo yang air itu Airnya tidak banyak. malah justru tidak lah? Ini kan jangan dibuat kebalik-balik lah. Iya. Satu itu. Terus pendidikan kita juga mendorong bagaimana Wonosobo ini juga bisa recovery, ya kan? Terus kesehatan, bagaimana masyarakat ini bisa hidup, bersosialisasi, bermasyarakat secara umum dengan sehat walafiat. Iya. Dan saya kira banyak sekali lah hal-hal yang kita dorongkan kepada pemerintah untuk bisa melakukan hal yang terbaik sesuai dengan visi dan misi dari pemerintahan Kabupaten Wonosobo lewat Bupati dan Wakil Bupati yang kemarin kita dorong, kemarin kita daftarkan di KPU juga, yang juga kemarin masyarakat memilihnya. Iya, Pak Agus. Jadi, Tadi disinggung Pak Agus tentang memaksimalkan yang duduk di DPR, Pak Agus. Yang pertama terkait fungsi legislasi, Pak Agus. Jadi DPR punya kewajiban untuk membahas, menetapkan perda-perda gitu ya. Jadi sumbangsih Hanura sejauh ini terkait kebijakan legislasi untuk pembuatan perda seperti apa, Pak Agus? Ya sebagaimana fungsi dari tugas kader di eksternalnya lewat DPRD ya maka kita tentunya akan mendorong kepada teman-teman yang ada di sana untuk bagaimana berfungsi sebagaimana adanya. Satu, karena memang DPRD itu kan sekarang ini kan istilahnya kan punya fungsi untuk legislasi. Lah, saya kira legislasi nggak begitu tepat. Yang lebih tepat adalah pembentukan perda begitu. Kalau legislasi karena itu miliknya DPR RI kan seperti itu. Lah kalau kita istilahnya badan pembentukan perda. Ya, tapi masih adalah sedikit dari legacy yang saya kira dimiliki oleh DPRD. Kita memaksimalkan itu di ranah legislasinya, terus pengawasannya, terus budgetingnya. 3 itulah yang saya kira tidak mungkin akan ditambah dan dikurangi dari fungsi dan istilahnya apa namanya fungsi dari DPRD. Di legislasi, ketepatan saya kan sebagai ketua Bapemperda, Badan Pembentukan Perda Daerah Kabupaten Wonosobo, yang tentunya kita juga menyerap aspirasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kabupaten Wonosobo. Sudah banyak kok. Di tahun 2014 sampai 2019, alhamdulillah DPRD Kabupaten Wonosobo bisa mengesahkan 9 raperda menjadi perda yang di situ diinisiasi oleh DPRD. Kan seperti itu. Terus di tahun periode 2019 sampai 2024 ini kita baru sekitar yang memang di situ atas dasar istilahnya inisiasi dari DPRD ini kalau nggak salah baru 2. Nah ini menyusul 3 yang sekarang prosesnya itu dalam evaluasi di gubernur. Termasuk diantaranya adalah perda pesantren. Ada perda pesantren, terus ada lagi perda-perda yang saya kira sangat strategis sekali untuk bagaimana di situ memberikan payung hukum agar supaya pemerintah ini bisa memberikan bahasanya istilahnya curahan perhatian kepada masyarakat. Ya kan? Karena kerja kita di DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi ini kan diatur oleh Undang-Undang 23 tahun 2014, sehingga saya kira sangat-sangatlah sempit. Oleh karena itu, ayo kita bantu pemerintahan yang ada, bagaimana kita buatkan regulasi lewat perda agar supaya nanti pemerintah juga punya stressing ke arah sana. Terus pengawasan, ini kan baru legislasi ya, pengawasan ya kita bagaimana mengawasi semua penggunaan anggaran yang bermuara dari masyarakat. Karena apa? 1 rupiah pun ini harus dipertanggungjawabkan. Baik itu atas
pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan main yang ada, kan seperti itu. Lah harapan saya tidak ada lagi penyelewengan anggaran yang di situ notabene untuk kesejahteraan rakyat tadi. Nah, pengawasan itu, dan kita akan memaksimalkan pengawasan itu. Nah, sekarang Pemda sendiri sudah dipisah antara pemerintahan daerah dan pemerintah desa. Kan seperti itu. Undang-undangnya sudah beda. Nah, kita akan menyentuh ke arah sana. Jadi kita juga akan mengawasi tentang penggunaan dan bahkan kebijakan di daerah, juga akan mengawasi penggunaan anggaran dan kebijakan yang ada di desa. Jangan sampai nanti ini desa yang saya kira dijadikan sebagai istilahnya soko guru dari pembangunan nasional, ternyata malah justru tidak terarah, orang genah-genah, bahasa wong Wonosobo kan seperti itu. Terus yang terakhir budgeting. Pak. Ini penting karena apa? Hari ini Wonosobo masih sangat tergantung dengan pusat. Kita akui karena apa, PAD kita yang dihasilkan dari daerah kita sendiri masih kisaran berapa? Belum ada, seperempatnya belum ada. Di tahun 2022 APBD yang ada di kita ini kurang lebih sekitar 2 triliun. 2 triliun. Ya. PAD kita yang ada ini baru hampir mencapai 300-an miliar. Lah ini kan masih sangat jomplang. Oleh karena itu, karena kita ini masih sangat tergantung dengan pusat, maka bagaimana budgeting kita harus betul-betul menyasar kepada apa yang tadi saya sampaikan terkait dengan kebutuhan yang memang di situ nanti akan berdampak kepada masyarakat secara luas. Bukan hanya kesenangan si A si B saja, bukan. Nah, saya kira bahasanya istilahnya ada money follow program. Jadi ya, duit untuk membiayai apa yang sudah menjadi program. Jangan terus nanti dibolak-balik duit program follow money. Ya, program follow money itu nggak bisa. Seperti itu. Makanya sekali lagi fungsi DPRD di proses budgeting ini menjadi penting. Nah, inilah apalagi sekarang komisioner di DPRD itu sekarang itu sudah tidak lagi membahas tentang masalah anggaran. Jadi sekarang ini peraturan yang baru, PP yang baru ini meneraskan bahwa untuk APBD itu hanya dibahas di badan anggaran. Dibanggar saja. Sebelumnya tidak ada pembahasan sebelumnya, Pak, langsung berarti. Ya, ada waktu yang sangat cukup bagi banggar untuk membahas itu. Tapi kan biasanya kan kalau yang dulu-dulu ini kan dibahas di komisi dulu. Baru setelah itu muncul anggaran, terus nanti ada semacam istilahnya sinkronisasi antara program yang memang di situ menjadi prioritas dan tidak. Nah, kalau sekarang dulu itu munculnya anggaran dari komisi, tapi kalau sekarang itu sudah lagi komisi tidak membahas, sekarang semuanya itu dipertanggungjawabkan, dibahas di banggar itu. Sehingga saya kira cukup cukup luar biasa lah yang masuk di banggar itu untuk membahas APBD, membahas keuangan. Semuanya, Pak. Iya. Karena kan tidak hanya ratusan, ribuan program, mulai dari belanja modal, terus belanja apa istilahnya kalau sekarang itu belanja modal dan belanja operasional, kan seperti itu. Kalau dulu istilahnya belanja langsung dan belanja tidak langsung, kan seperti itu. Kalau sekarang belanja modal dan belanja operasional. Yang saya kira ini kadang-kadang ya kita harus kritis juga. Kadang-kadang belanja operasional ini kadang-kadang melebihi daripada belanja modal. Justru, sementara kebutuhan kita di Wonosobo ini kan masih sangat banyak. Oleh karena itu ketepatan, kecermatan dan ketangkasan dari teman-teman di DPRD dalam hal ini di Banggar saya kira sangat penting dan sangat dibutuhkan. Seperti itu, Mbak. Menyoroti salah satu fungsi partai politik gitu, Agus menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat itu memang sesuai dengan keadaan masyarakat lah. Sejauh mana ini Hanura dalam
menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat seperti apa Pak Agus? Ya, kita kan biasa ada pertemuan di internal Hanura, ada juga di pertemuan eksternal. Lewat internal mungkin kita akan jaring beberapa usulan-usulan yang saya kira menjadi istilahnya apa ya, menjadi sebuah gagasan masyarakat. Ya kan? Syukur ini usulan itu memang sudah betul-betul real dan disepakati oleh masyarakat itu. Terus yang satunya lagi di eksternalnya lewat anggota DPR, ada di sana ada reses. Ada reses yang saya kira setiap tahun itu kita lakukan 3 kali. 1 kali reses itu 3 tempat. Jadi 1 tahun itu bisa 9 kali pertemuan dengan masyarakat. Nah, terus nanti kita tuangkan dalam sebuah keputusan lewat paripurna, pengesahan reses dan hasilnya itu, nanti dimasukkan dalam RKPD, rencana pembangunan untuk di kabupaten itu. Nah, selanjutnya nanti kita perjuangkan di ranah kebijakan, di ranah budgeting itu untuk bagaimana nanti kita anggarkan. Seperti itu. Nggih Pak Agus. Ini agak bergeser sedikit. Ini tanggal pemilu dan pilkada sudah ditetapkan ya Pak Agus, kemarin hasil RDP. Lah ini Hanura salah satu partai yang mempersiapkan verifikasi katanya Pak Agus. Strateginya menuju 2024 dan persiapan verifikasi Hanura seperti apa ini Pak? Saya mulai dengan persiapan verifikasi. Hanura itu 3 kali mengikuti pemilu dengan verifikasi faktual dan administrasi semua. Mulai dari awal tahun pemilu 2009 ya. Ini 2009, juga 2014 ini 3-tiganya kita tidak pernah tidak melakukan verifikasi. Semuanya melakukan verifikasi. Bahkan dulu ketika belum ada kursi pun kita lolos. Masa umumnya sekarang yang sudah ada kursi terus tidak lolos, ya saya kira ini kebangetan lah. Satu itu lah, untuk mempersiapkan saya kira bukan hal yang baru, biasa kayak biasalah verifikasi. Sudah hafal nih Pak, sudah hafal. Ya, kalau tidak ada aturan yang saya kira berubah, ya seperti itulah ya, terkait dengan masalah kantor yang kita belum punya kan seperti itu. Kantor yang belum punya, yang mau kontrak, ya kan. Setelah itu ada keanggotaan, kepengurusan di tingkat kabupaten dan kecamatan. Dan saya kira sudah kita mulai. Kita kemarin melakukan reorganisasi di tahun 2021 di beberapa kecamatan. Dan alhamdulillah, insya Allah nanti kita akan berikan legalitas ataupun bahasanya di kita itu skep ya, surat keputusan untuk PAC itu. Karena di kita ini ADART bahwa SKDPC ataupun kabupaten kota ini dikeluarkan oleh DPW ataupun DPD atas seizin DPP. Begitu juga tingkat provinsi ini dikeluarkan oleh DPP. Lah untuk tingkat kecamatan ini yang mengeluarkan kita atas dasar izin dari DPD ataupun kepengurusan provinsi. Karena kita mengakomodasi aspirasi dari teman-teman di Indonesia Timur yang dengan medan yang sangat sulit, masa membuat SK Kabupaten saja harus ke Jakarta. Naik pesawat kalau dari Papua itu 6 jam tanpa henti. Ya kan, kalau dari Maluku itu 5 jam setengah hanya untuk SK. Oleh karena saja. Itu ADART kemarin disepakati untuk dilakukan perubahan biar memudahkan lah. Bukan apa-apa, bukan, biar memudahkan. Begitu juga kecamatan, masa umumnya kecamatan itu ya mau meng-SK-kan di provinsi. Ya kalau di Jawa oke lah, mungkin lah. Tapi kalau sampai kepada di daerah Papua, terus di daerah Maluku, di daerah Sulawesi, yang medannya itu saya kira sangat luar biasa lebar ya, dan sulit. Lah masa mau meng-SK-kan pengurus kecamatan itu harus naik penerbangan perintis. Lah ini kan saya kira kan logikanya kan nyambung lah, kayak kasihan juga. Lah dengan seperti itu maka ADART kemarin dilakukan perubahan. Itu seperti itu. Terus persiapan tentang masalah untuk 2024-nya ini kan masih 2 tahun. Nah kita akan mulai nanti verifikasi, setelah itu
pendaftaran partai politik sudah dinyatakan didaftarkan, terus setelah didaftarkan nanti diumumkan lolos, baru kita akan menggali sumber daya manusia untuk bagaimana kita ajukan sebagai calon legislatif yang dari Partai Hanura Kabupaten Wonosobo. Nah setelah itu untuk strategi bagaimana nanti istilahnya apa kita melakukan penjaringan pemenangan di bawah, ya saya kira itu rahasia. Rahasia perusahaan iya, ya Pak. rahasia perusahaan. Seperti itu. Yang penting pasti sudah dipersiapkan lah ya Pak. Oh iyalah, 2024 nggih. Oke. Oke. Terakhir nih Pak Agus. Closing statement monggo Pak, gimana kedepannya buat masyarakat Wonosobo untuk Partai Hanura atau monggo Pak Agus. Nggih. Saya kira terima kasih sore hari ini kita bisa melakukan diskusi secara mini, diskusi secara istilahnya singkat, tapi izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia pada sore hari ini ataupun siang hari ini siang menjelang sore ini. Siang menjelang sore. Saya sampaikan kepada masyarakat Wonosobo, marilah bersama-sama dengan Partai Hanura wujudkan kemandirian dan sekaligus kesejahteraan menuju kepada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Penting sekali, partai semua bagus, tapi bahwa orang yang Anda pilih ini menentukan minimal 5 tahun untuk kedepannya. Oleh karena itu, tidak ada salahnya ketika Anda mencoba memberikan amanah kepada Partai Hanura untuk lebih eksis dalam memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan cita-cita panjenengan masyarakat Kabupaten Wonosobo. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus, nih obrolannya beneran asik nih Pak. Nggak cuma judulnya ya ternyata. Kayaknya kalau dikasih waktu lebih lama lagi kayaknya masih banyak yang diobrolin, tapi waktunya ternyata lain waktu. Terima kasih sekali untuk Pak Agus yang sebenarnya kesibukannya luar biasa, tapi ini menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan KPU. Terima kasih sekali Pak Agus. Nanti kapan-kapan kita ajak ngobrol-ngobrol lagi. Kapan-kapan kita ngobrol dengan kesempatan dan ruangan yang berbeda. Matur nuwun sekali. Demikian obrolan asik KPU bersama partai politik hari ini bersama Partai Hanura bersama Pak Agus. Nanti ada obrolan-obrolan dengan partai politik yang lain untuk disaksikan di YouTube kami, dan jangan lupa subscribe channel YouTube dan like YouTube KPU Kabupaten Wonosobo, follow medsos kami di Facebook dan Instagram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.